Wabarakatuh. Iya, terima kasih atas kesediaannya ibu-ibu, teman-teman yang sudah berhadir, yang sudah bersedia mengganti pada setelah sholat maghrib ini, mengganggu waktu istirahat, mungkin mengganggu waktu ibadah, ngajinya, ngajar lesnya, kumpul keluarganya gitu ya. Saya minta maaf karena tadi beberapa hari ini ya tiap pagi hujan ya Bu ya. Jadi ya kan. Jadi kami tuh kan ada dibagi masih promosi ya, kayak kemarin lah Bu Reni masih dapetan jadwal promosi gitu. Jadi pagi-pagi itu mau promosi hujannya lebat gitu ya kan. Kemudian tenggorokan juga nggak enak, takutnya demam gitu. Jadi mau nggak mau menunggu hujannya reda gitu. Tapi alhamdulillahnya karena udah dihubungi dan sekolah menerima dan mereka pulangnya sore gitu. Jadi kami tadi uh, habis sebelum zuhur sih udah berangkat, udah bergerak gitu. Jadi pas jam 3 itu baru jalan pulang gitu. Jadi terima kasih atas kesediaannya. Langsung saja ya, tidak berpanjang kalam, tidak memperpanjang-panjang waktu. Uh, Pada malam hari ini kita sudah di pertemuan ketujuh, menyeragamkan atau mengikuti pertemuan-pertemuan dengan mata kuliah-mata kuliah yang lain. Dan minggu depan itu kita sudah mulai ujian tengah semester sama dengan mata kuliah micro teaching gitu ya. Tapi micro teaching itu uh, kemudian untuk yang mata kuliah ini, materinya itu yang saya sampaikan atau yang saya denangkan atau yang saya omongkan di sini dari pertemuan yang kemarin sampai dengan yang hari ini gitu. Apa itu perkembangan, apa itu literasi, kemudian apa namanya? Teori dalam belajar gitu ya, perkembangan-perkembangan bahasa yang ada yang sudah saya share, sudah kita share di grup gitu. Oke. Kemudian itu minggu depan UTS-nya sepertinya sama dengan mata kuliah yang lain, tatap muka gitu ya. Jadi tatap muka kita UTS-nya setelah mata kuliah apa namanya mata kuliah micro teaching ya. Micro teaching kan orang ibu masuk sama Bu Rika gitu ya. Jadi setelah selesai dengan Bu Rika lah baru kita kuliah ini mata kuliah perkembangan bahasa dan literasi gitu. Jadi enggak hari Kamis karena kan hari Kamis cuma satu gitu ya. Itu untuk itu untuk perkembangan bahasa. Saya mau hari ini malam ini mau mereview jurnal yang sudah dikirimkan, ke Gmail saya gitu ya. Jadi jurnal ini kita sedikit bercerita tentang jurnal ya. Nah, jadi kan sekarang ini kan tugas akhir mahasiswa itu kan ada pilihannya, ada yang membuat jurnal dan ada yang membuat skripsi. Tapi kalau menurut saya, kalau saya yang ditanya, lebih memudahkan itu membuat jurnal gitu ya. Kenapa? Karena hanya 2 kali dipresentasikan. Jadi seminar dengan sidang. Tapi kalau skripsi itu kita bisa 3 kali sampai tampil, 3 kali kita tampil. Nah, 3 kali itu aja Bu, seminar proposal, seminar hasil, dan ujian sidang tertutup atau sidangnya gitu. So, skripsi itu perbedaannya pengujinya itu sampai 4 ya. Kalau sidang itu nanti dia bisa sampai 5. Tapi kalau untuk jurnal dia cuma 2 dosen aja. Pembimbing 1, kemudian penguji 1. Jadi cuma 2 dosennya, nggak banyak menghadapi dosen. Nggak banyak pertanyaan, nggak banyak pertanyaan gitu ya. Jadi kalau sidang skripsi itu saya bukan menakut-nakuti, saya cuma membedakan saja supaya ibu-ibu bisa mengobservasi skripsi atau memsi itu suara saya. Putus, Bu. Oke. Ibu tercampak ya? Iya, iya saya tercampak, Bu. Jadi saya masuk lagi dengan handphone. Tadi pakai laptop karena sambil mengerjakan tugas juga. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi kalau perbedaan skripsi dengan jurnal itu bukan saya atau bukan saya menakut-nakuti, hanya saja saya mengkasih gambaran, memberikan apa namanya frame, kaca, bingkai nanti supaya teman-teman atau ibu-ibu bisa mengobservasi mau tugas kemananya nanti yang akan diakhirkan gitu. Jadi ke skripsi itu dia ada 3 kali maju, kalau jurnal itu dia cuma 2 kali. Nah, formatnya itu kalau jurnal itu menyesuaikan publishnya kemana. Kita mau
kita mau nge-share-nya kemana, kita mau jurnalnya itu mau jurnal mana. Misalnya kalau di Pancabudi nama jurnalnya itu Abdi Ilmu. Nah, jadi Abdi Ilmu itulah yang menerbitkan jurnal kita di PAUD. Di Unimed juga ada jurnal PAUD gitu. Yang pasti jurnalnya itu harus sesuai dengan bidang keilmuan kita, yaitu PAUD. Nah, kalau skripsi, Bu, tapi kan jurnal ada uangnya gitu ya, publishnya Sinta 5 gitu ya. Sinta 5 itu istilahnya kelasnya. Sinta 5 itu udah lumayan tinggi gitu ya. Jadi Bu, kan mahal gitu ya. Jadi sama skripsi kan juga mahal gitu ya. Ibu majunya tampilnya berapa kali gitu ya. Kemudian Ibu nanti jilid lagi, Ibu nanti apalagi ngeprint lagi, fotokopi rangkap berapa lagi untuk dosennya gitu. Jadi kan banyak juga, mana nggak mana kalau menurut saya gitu ya. Jadi kalau saya di posisi teman-teman, saya pasti lebih memilih jurnal gitu ya. Itu kembali lagi ke ibu-ibu atau ke teman-teman semua. Saya hanya memberikan frame atau gambaran aja. Nah, jadi jurnal yang sudah kita review itu, yang sudah saya lihat itu, kebanyakan ibu-ibu atau teman-teman sampai di sini belum menguasai gitu, belum memahami yang seperti apa, bagaimana sih caranya mereview jurnal gitu. Review jurnal itu, yang dikatakan review jurnal itu seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi kebanyakan teman-teman itu mengirimkan jurnalnya langsung gitu, PDF-nya langsung ke saya gitu, tanpa membuka, tanpa mengedit, tanpa mengganti namanya, tanpa melihat lagi jurnal apa yang diambil dan jurnal apa yang di review gitu. Nah, sebentar ya. Kemarin tugas saya itu mereview jurnal. Jadi gini ibu-ibu, review itu terdiri dari judul, kemudian terdiri dari latar belakang masalah, kemudian terdiri dari kajian teori, kemudian hasilnya atau metodenya gitu. Jadi jurnal ini memang berbeda-beda, teman-teman atau Bapak Ibu. Ada jurnal ini yang menuliskan latar belakang masalah, tapi ada jurnal ini yang tidak menuliskan latar belakang masalah, dia langsung ke pokok permasalahannya gitu. Contohnya pola asuh orang tua dalam kemandirian anak usia dini gitu ya, pola asuh orang tua dalam kemandirian anak usia dini. Itu berarti judulnya tentang parenting ya, tentang parenting. Nah, jadi tentang parenting di situ yang dibuat di latar belakang masalah itu adalah bagian kenapa orang tua perlu memandirikan anaknya, bagaimana pola asuh orang tua dalam ikut memfasilitasi kemandirian anaknya, pola asuh yang seperti apa dan bagaimana gitu. Jadi kalimat tanya. Jadi di dalam permasalahan atau latar belakang masalah itu kita menuliskan. Contohnya mungkin yang pertama itu, selama ini kenyataannya orang tua kurang responsif ya terhadap anak gitu. Jadi responsif ini maksudnya apa? Bisa jadi dia terlalu sibuk bekerja mulai dari pagi sampai dengan malam. Ketika dia pergi pagi anak masih tidur, ketika dia pulang anak masih ketika dia pergi, orang tuanya pergi, anak tidur. Ketika orang tua pulang kerja, anak juga sudah tidur gitu. Jadi nggak pernah ketemu. Jadi jadi dia tidak berperan aktif dalam kemandirian anaknya, baik itu ayah maupun ibu, sehingga si anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan si nenek, misalnya kalau dia tinggal dengan neneknya atau dengan mbaknya atau dengan orang yang menjaga gitu ya. Itu ada faktornya lagi gitu. Jadi kita juga harus menuliskan kenapa orang tua itu tidak memperhatikan anaknya bekerja. Bekerja itu karena apa? Karena tuntutan ekonomi. Bagaimana rupanya ekonominya? Terus kita kaitkan dengan faktor yang mempengaruhi kenapa orang tua tadi itu sehingga bekerja full dari mulai pagi sampai dengan malam. Mungkin ya faktor ekonomi yang mempengaruhi gitu ya kan, mereka ekonomi menengah ke bawah sehingga harus pergi pagi dan pulang
malam. Nah, selain faktor itu juga ada, kan tidak menutup kemungkinan bahwasanya orang-orang yang ekonominya menengah ke atas, dia lebih menyerahkan anaknya kepada si